Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Perencanaan Optimasi dan Sistem Industri. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pembahasan soal ujian akhir semester Statistika Industri 2 tahun ajaran 2025. Untuk soal yang pertama, terdapat data yang menunjukkan hubungan antara kekeruhan air limbah yang ditunjukkan oleh indeks transparansi UV yang bertindak sebagai X dengan jumlah variabel yang hidup yaitu Y, di mana bernilai 10 pangkat 3 koloni per meter kubik air limbah. Untuk data nilai X dan juga Y dapat dilihat pada slide, di mana kita akan menentukan persamaan regresi linear sederhana dari data tersebut dan menentukan uji hipotesis apakah indeks transparansi berpengaruh terhadap jumlah bakteri yang hidup dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Untuk menyelesaikan soal pertama, di mana kita menentukan persamaan regresi linear sederhana. Untuk model dari regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk langkah pertama kita mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y dari data yang telah diberikan dari soal. Setelah itu kita menentukan nilai A dari persamaan regresi linear sederhana, di mana untuk mencari nilai A atau intercept itu dapat menggunakan rumus yaitu sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Sehingga didapatkan nilai A atau intercept yaitu sebesar 24,9184. Selanjutnya kita menentukan koefisien regresi atau nilai B-nya, di mana untuk nilai B kita dapat mencari dengan rumus yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sehingga didapat nilai B yaitu sebesar negatif 6.900,049. Setelah didapatkan nilai alfa dan juga nilai A dan juga B, maka untuk persamaan regresi linear sederhana didapatkan kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan AX ditambah BX, sehingga didapatlah untuk persamaan regresinya yaitu sebesar 24,92 dikurang 9,90X. Berdasarkan hasil persamaan regresi yang didapatkan, terdapat interpretasi dari persamaan tersebut, di mana untuk nilai 24,92 menunjukkan bahwa ketika indeks transparansi UV bernilai 0, maka jumlah bakteri yang diperkirakan hidup adalah sebesar 24,92 ribu koloni per meter kubik. Sedangkan untuk koefisien dari regresi itu sebesar negatif 6,90 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan indeks transparansi UV akan menurunkan jumlah bakteri yang hidup sekitar 6,90 ribu koloni per meter kubik. Tanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara indeks transparansi UV dan juga jumlah bakteri yang hidup. Untuk soal 1B, di mana kita akan menentukan uji hipotesis dari indeks transparansi terhadap jumlah bakteri. Untuk yang pertama, kita menentukan H0, di mana tidak terdapat pengaruh indeks transparansi UV terhadap jumlah bakteri yang hidup. Sedangkan untuk hipotesis H1 itu terdapat pengaruh indeks transparansi UV terhadap jumlah bakteri yang hidup. Setelah kita menentukan hipotesis yang akan kita buktikan, selanjutnya menentukan koefisien korelasi dengan rumus R yaitu N dikali sigma X dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Sehingga didapatkan koefisien korelasinya yaitu sebesar negatif 0,4113. Setelah itu kita lakukan uji T, di mana untuk uji T sendiri itu kita gunakan rumus R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Didapatlah untuk uji T itu sebesar negatif 1,194. Di mana untuk nilai uji T itu tidak boleh bernilai negatif sehingga dapat kita mutlakkan. Dapatlah untuk uji T hitung yaitu 1,194.
Setelah itu kita menentukan daerah kritis di mana taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, di mana kita menentukan derajat kebebasan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai T-tabel dari tabel distribusi T, di mana untuk derajat kebebasan kita dapat menggunakan N dikurang 2, yaitu 9 dikurang 2 dapat derajat kebebasan sebesar 7. Sehingga dicari pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan 7 yaitu didapatkan 2,365. Berdasarkan dari daerah kritis yang telah ditentukan tadi, dapatlah kesimpulan bahwasannya nilai T hitung itu lebih kecil daripada nilai T tabel, yaitu 1,194 itu lebih kecil daripada 2,365. Sehingga keputusan yang didapatkan bahwasannya gagal untuk menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pada tingkat signifikansi 5%, indeks transparansi UV tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah bakteri yang hidup. Walaupun persamaan regresi yang kita dapatkan itu bernilai negatif, yaitu 24,92 dikurang 6,90x. Namun berdasarkan hasil uji hipotesis, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik pada taraf 5%. Sehingga untuk hasil dari soal nomor 1 yaitu didapatlah persamaan regresi yaitu Y sama dengan 24,92 dikurang 6,90x dengan hasil uji hipotesis yaitu gagal tolak H0 yang dapat ditarik kesimpulan bahwasannya indeks transparansi UV tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah bakteri yang hidup pada alfa sama dengan 0,05. Untuk soal selanjutnya yaitu terdapat sebuah studi dilakukan pada suatu jenis bantalan untuk mengetahui hubungan antara jumlah keausan dengan X1 yaitu viskositas oli dan X2-nya itu beban. Di mana terdapat data untuk nilai Y, X1 dan juga X2, di mana dari data tersebut disajikan juga matriks yang sudah diberikan dari soal. Di mana soal tersebut diminta untuk menentukan model least square untuk persoalan tersebut dan seberapa baik model dapat menggambarkan hubungan antar variabel-variabel bebas dan variabel terikatnya. Dan juga untuk yang ketiga itu dengan tingkat keyakinan 95%, tentukan besarnya perubahan keausan akibat perubahan beban per unitnya. Untuk soal 2A, di mana kita menentukan model least square, itu terdapat kita dapat menggunakan metode matriks di mana dari metode matriks itu terdapat matriks X dan juga matriks Y dan juga kita menentukan nilai matriks X inverse dari matriks X. Lalu kita menentukan perhitungan koefisien regresi di mana untuk menentukan koefisien regresi itu di mana beta 1 atau BI itu dapat kita cari dengan rumus yang tertera pada slide sehingga didapatlah hasil dari regresi linearnya yaitu 3,29 dikurang 1,39x1 dikurang 0,19x2 berdasarkan hasil dari koefisien regresi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk menentukan seberapa baik model dapat menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, di mana kita di sini menentukan koefisien dari determinasi dengan rumus yaitu R kuadrat sama dengan SSR dibagi dengan SST dengan masing-masing rincian rumusnya yang tertera pada slide tersebut. Sehingga didapatlah koefisien determinasi itu dapat kita tentukan dengan cara 1 dikurang SSE per SST. Berdasarkan rumus tersebut, dari hasil perhitungan model Y tadi, terdapat tabel data Y dan juga Y aksen, di mana kita dapat menentukan Y dikurang Y aksen kuadrat dan juga Y dikurang Y bar kuadrat berdasarkan ketentuan rumus yang akan dibutuhkan untuk mendapatkan koefisien determinasi. Setelah kita mendapatkan nilai dari setiap komponen yang dibutuhkan berdasarkan data Y dari soal tadi, didapatlah
perhitungan koefisien determinasi yaitu R kuadrat sama dengan 1 dikurang 1950 dibagi 14.112, di mana dapatlah koefisien determinasi itu sebesar 0,862. Artinya, model regresi tersebut mampu menjelaskan sebesar 86,2% variasi keausan bantalan sehingga model tergolong baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Selanjutnya untuk soal 2C di mana kita menentukan confidence interval koefisien regresi, di mana dalam soal tersebut digunakan rumus S kuadrat sama dengan SSE dibagi N dikurang K dikurang 1. Untuk menentukan confidence interval tersebut dibutuhkanlah beberapa perhitungan parameter yang tertera pada slide tersebut, di mana didapatlah perhitungan interval untuk batas atas itu sebesar 0,13 dan batas bawah sebesar negatif 0,44, di mana interval tersebut negatif 0,44 itu lebih kecil dari beta 2 lebih kecil dari 0,13, di mana dengan tingkat keyakinan 95% setiap kenaikan satu satuan beban diperkirakan mengubah keausan antara negatif 0,439 hingga 0,131 satuan. Karena interval tersebut memuat 0, maka pengaruh beban terhadap keausan tidak signifikan pada taraf 0,05. Berikutnya soal nomor 3, yaitu produsen bak mandi air panas ingin menguji dua elemen pemanas yang berbeda untuk produknya. Elemen yang menghasilkan peningkatan panas maksimum setelah 15 menit akan dianggap lebih baik. Ia mengambil 10 sampel dari masing-masing unit pemanas dan mengujinya. Data peningkatan panas setelah 15 menit dalam derajat Fahrenheit dicatat. Disajikan data untuk kedua unit tersebut. Untuk soal yang pertama, apakah ada alasan untuk menduga bahwa salah satu unit lebih unggul daripada yang lain? Gunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Untuk soal yang pertama, kita akan menetapkan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 yaitu mu1 dengan mu2, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata peningkatan panas antara unit 1 dan juga unit 2. Untuk H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2, terdapat perbedaan rata-rata yang berarti salah satu unit lebih unggul. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan uji Mann-Whitney dikarenakan kedua data tersebut itu bersifat independen dan juga jumlah datanya itu sangat kecil. Selanjutnya kita akan mengurutkan nilai dari kedua unit tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, lalu menentukan ranknya untuk masing-masing datanya. Untuk nomor di sini kita anggap sebagai rank sementaranya. Untuk menentukan ranknya, kita akan membagi jumlah total dari rank dibagi dengan jumlah datanya. Seperti contohnya pada data 29, kita akan membagi jumlah ranknya yaitu 5 dan 6 sama dengan 11 dibagi dengan jumlah datanya yaitu 2. Jadi 11 dibagi 2 yaitu 5,5. Lalu dilakukan hal yang sama untuk seluruh data, lalu didapatkan ranknya untuk masing-masing data tersebut. Selanjutnya kita menghitung nilai W1 dan juga W2-nya dengan menjumlahkan nilai rank dari masing-masing unitnya. Didapatkan untuk W1 sama dengan 77 dan juga W2 sama dengan 133. Selanjutnya kita akan menghitung nilai U1 dan juga U2 dengan rumus yang ada pada layar. Didapatkan U1 sama dengan 22 dan juga U2-nya sama dengan 78. Selanjutnya kita akan mengambil nilai U yang paling minimum lalu dibandingkan dengan nilai U kritisnya. Pada sebelumnya didapatkan nilai U minimumnya itu pada U1 sebesar 22. Lalu kita bandingkan dengan nilai U kritis yang ada pada tabel. Untuk U kritis pada tabel didapatkan nilainya sebesar 23. Maka dapat kita lihat bahwa daerah kritisnya itu tolak H0 jika U hitung lebih kecil sama dengan U tabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa nilai U hitung itu lebih kecil daripada U kritis atau U tabel, yaitu 22 lebih kecil daripada 23. Sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0, yaitu terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa salah satu unit lebih unggul daripada unit lainnya. Soal selanjutnya yaitu
perusahaan menginginkan unit yang median peningkatan panasnya lebih dari 30 derajat Fahrenheit. Apakah unit 2 memenuhi persyaratan tersebut? Gunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Pada soal ini sama seperti sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya, di mana hipotesis 0 yaitu mu sama dengan mu 0 dan H1 itu mu lebih besar dibanding mu 0, di mana mu 0 di sini sebesar 30. Selanjutnya kita akan menghitung selisih antara nilai mediannya yaitu 30 dengan data pada unit 2. Lalu didapatkan selisih untuk masing-masing data beserta tandanya. Selanjutnya, karena kita melakukan uji arah, yaitu perusahaan ingin membuktikan bahwa median lebih besar dari 30, di mana kita sudah memperoleh tepat 8 data di atas 30, yaitu ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu jika ingin dapat hasil yang lebih ekstrem lagi, yaitu semua data berada di atas 30. Lalu kita akan menghitung nilai p-value-nya dengan menggunakan rumus binomial, di mana X lebih besar dibanding 8. Setelah dihitung didapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,01953. Selain menggunakan perhitungan, kita juga dapat melihat nilai p-value menggunakan tabel. Kita akan mencari nilai p-value saat X lebih besar sama dengan 8. Karena tabel tersebut kumulatif, maka kita akan mengurangkan nilai 1 dengan P saat X lebih kecil sama dengan 7 untuk mendapatkan nilai P saat X lebih besar sama dengan 8. Didapatkan untuk nilai PX kurang dari sama dengan 7 itu 0,9805, maka kita akan kurangkan 1 dengan 0,9805, didapatkan nilai p-value itu 0,0195. Hasilnya sama dengan hasil perhitungan sebelumnya. Lalu daerah kritisnya itu tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Sehingga keputusannya itu tolak H0 dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa median peningkatan panas dari unit 2 lebih dari 30 derajat Fahrenheit pada tingkat signifikansi 5%. Sekian pembahasan UAS dari kami tim asisten. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.